Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma ba'du. Yang saya muliakan, yang saya hormati Al-Mukarram Buya Yahya, dan juga yang saya muliakan Bapak Ipo dan seluruh jamaah yang hadir di majelis ini. Mohon maaf, langsung saja pertanyaan saya mengenai hutang piutang. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 282 itu Buya mengenai tentang hutang piutang. Jadi untuk faham gampangnya itu bagaimana gitu, syukron. Boleh di spesifik maksudnya bagaimana apanya, Mas? Ya, jadi kan di situ dijelaskan kalau orang yang berhutang atau piutang itu harus ada saksi, ada penulisnya gitu, dan lain sebagainya gitu. Dan juga dibenturkan sistem hutang piutang di ayat tersebut dengan hutang piutang yang ada pada zaman sekarang itu bagaimana gitu. Baik, jadi sederhananya tentang fikih hutang piutang gitu Bapak ya? Betul, yang ada di surat Al-Baqarah ayat 282 tersebut. Tafadhol, Buya. Syukron. Bismillah. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Ini banyak tentang utang piutang. Pendidikan dari Allah, kalau pinjam meminjam itu tolong dicatat, supaya tidak membuat peluang kejahatan bagi yang ditolong. Sebab kadang orang ditolong nggak tahu diri, gara-gara nggak dicatat lalu dia seenaknya, lalu dia menjadi ahli neraka gara-gara itu. Maka kalau utang piutang pastikan dicatat. Anda minta dicatat supaya Anda suatu ketika kalau ingin menagih kepada dia adalah mudah. Biarpun kepada guru saudara, Anda harus berani minta catatan. Jangan nggak enak-enak masa sama kiai. Sebaliknya, dalam utang piutang itu, kalau ada orang pinjam uang lalu terlintas di hatinya ingin lari dari membayar, langsung disempitkan. Nabi menyebutkan, makanya kalau Anda pinjam uang, hei hamba Allah, kalau Anda pinjam uang, Anda harus berniat kuat untuk membayarnya. Maka tanda niat kuatnya adalah Anda sendiri yang minta dicatat. Ada ini sebagian sesepuh ada di sini. Saya sering pinjam duit kepada beliau-beliau. Cuman kadang-kadang beliau kan nggak enak. Ya nggak usah pakai, enggak. Kalau pakai hitam di atas putih saya nggak mau. Harus ada hitam di atas putih. Kalau Anda minjamkan uang ke saya, hitam di atas putih. Saya yang minta. Karena apa? Saya minta pertolongan kepada Allah. Karena kalau ada catatan nanti berarti saya niat membayar, lalu ditolong oleh Allah. Paham? Ini makna ini. Tolong. Yang biasa pinjam duit awas hati-hati. Kalau Anda mengulur-ulur hutang, dosa besar jika Anda mampu. Ini adalah yang kedua yang harus Anda pahami. Ya, yang pertama adalah masalah mencatat. Bagi yang meminjamkan hendaknya mencatat. Kemudian yang meminjam sendiri justru harus berani minta. Cuman biasanya itu nggak enak, masa nggak percaya? Oh enggak, ini menjalankan perintah, dapat pahala kita. Mencatat utang mendapatkan pahala. Fahami mana ini? Nyatat utang mendapatkan pahala dan menjadi sebab Anda ditolong oleh Allah. Satu. Kemudian yang kedua, kalau Anda pinjam uang kemudian tidak membayar, sementara Anda mampu, itu dosa. Kurang ajar benar itu orang. Sudah ditolong nggak tahu diri. Cuma indahnya dalam pinjam meminjam, kalau Anda pinjam uang lalu Anda tidak mampu, dan memang tidak mampu, bukan nggak mampu tapi gonta-ganti handphone, betul-betul Anda tidak mampu membayar utang, indahnya dalam syariat Islam, wajib bagi orang yang meminjamkan uang untuk memberi tempo, fanadhiratun ilal masal. Wajib, nggak boleh kita maksa orang bayar utang kalau memang dia tidak mampu. Coba, memang tidak mampu, yang repot punya mobil, punya aset, pura-pura nggak mampu, awas nyungsep dia nggak lama. Itu termasuk orang bisnis yang bodoh. Wong yang ngayakin Allah kok dia kurang ajar sama Allah. Dia punya aset, punya utang, alasannya nggak punya duit. Bayari dulu utangmu. Jadi kalau ada orang nggak bisa bayar, kalau ada orang pinjam uang kepada Anda, kemudian dia benar-benar tidak mampu, wajib bagi Anda beri tempo. Alangkah indahnya
Yang minjam uang hati-hati, la yulwajidu yuhillu irdahu wa uqubatahu. Orang punya utang sementara dia mampu kok nunda pembayaran, dosa dia, termasuk dosa gede dia, minal kabair. Punya utang nggak bayar sementara dia mampu, dosa gede. Dan memang modelnya begitu. Kadang orang bayar utang itu kurang ajar bener. Kalau udah ditagih itu nggak bayar, masya Allah. Padahal punya duit, naudzubillah. Itu orang nggak bisa kaya model begitu tuh. Hanya temponya saja, tunggu bakal nyungsep dia karena kurang ajar ya. Awas, hati-hati. Kalau Anda merasa pernah ditolong oleh orang, sementara Anda mampu, segera Anda bayar. Kalau Anda masih ingin menggunakan uang tersebut, Anda sampaikan, Pak Haji, uangnya sudah ada, mau saya kembalikan sekarang. Boleh enggak saya pakai lagi? Ngomong dong, jangan diam-diam. Alasannya apa? Wah, dia Pak Haji kan kaya, duitnya sudah banyak, nggak kira perlu. Nggak boleh gitu. Hati-hati urusan utang piutang. Kalau Anda punya uang kepada seseorang, Anda harus serius. Kecuali Anda nyungsep betul, nggak punya duit, itu pun nggak boleh Anda tiba-tiba lari, bikin kesel, dihubungi nggak bisa, wah repot. Kalau memang Anda nggak mau, Anda minta maaf, Anda minta panjangan tempo. Kalau Anda beradab, Pak Haji, lihat rumah saya begini, saya nggak ada apa-apa, untuk uang sekolah saja nggak ada, maka tolong kasih tempo, sehingga dikasih tempo. Nah, indahnya Islam. Kemudian lihat, nah ini, maka dari itu kenapa nggak boleh ada riba? Kalau Anda meminjamkan uang, kemudian ada tambahannya, ini sebenarnya nyeksa. Kadang karena permasalahan orang bermacam-macam. Ada seorang ibu anaknya sakit, kalap dia. Wah, ini bisa saja sudah dicekek, ditusuk itu. Kenapa? Kalau sudah anaknya sakit butuh uang, sudah kalap dia. Ibu, saya pinjami 1 juta ya, baliknya 9.400.000 ya. Nggak bisa ngomong tidak, karena apa? Butuh. Iya Bu, iya. Lihat, makanya riba itu adalah menyiksa. Di samping itu nggak boleh Anda memaksa orang yang tidak mampu untuk membayar utang. Kalau nggak mampu, ya sudah, betul nggak mampu, fanadhiratun ilai masarah, Anda beri tempo, dan hukumnya wajib memberi tempo. Kemudian setelah itu ayat selanjutnya, farihanun makbudah, ada cara yang indah dalam Islam. Utang piutang, tolong menolong itu tetap harus diadakan, biarpun kepada orang yang lagi berselisih atau nggak kenal sekalipun. Ada orang tidak kenal Anda, ini ayat terpanjang, Al-Quran itu ayat terpanjang itu ayat utang. Ya, semoga Anda paham biar nggak ngutang gitu loh. Ayat terpanjang itu ayat utang, ayat dain itu panjang. Nah, ayat berikutnya di lembaran berikutnya itu masalah gade. Jadi gini, meminjamkan uang itu kalau Anda mampu tuh jangan ragu untuk nolong orang yang membutuhkannya. Sebab biasanya orang yang hutang memang karena butuh, dan dia punya wibawa dalam dirinya, nggak merengek minta-minta ngutang. Cuman memang ada di sana orang hobi yang ngutang, mukanya tuh muka ngutang, subhanallah. Bikin nek, bikin sesek, dikit-dikit ngutang-ngutang, lupa lagi kalau sudah ngutang. Model manusia begitu ada. Ini bukan bagian dari ini semuanya, itu adalah manusia aneh itu, manusia nyungsep itu, sengsara dunia akhirat itu orang. Nah, kalau ada orang punya hajat betul kepada Anda lalu pinjam uang kepada Anda mungkin tidak kenal dia, atau memang Anda tahu dia, masya Allah, dia orangnya kurang ajar dia, tapi dia saat ini butuh beneran. Dia orang suka bohong, dia suka nggak bayar utang, tapi datang kepada Anda dan dia punya hajat sesungguhnya. Ayo, apakah Islam ngajari jangan dibantu dia biasa bohong? Enggak, dia biasa bohong, dia sudah pinjam utang kemana-mana nggak bayar, tapi hari ini dia hajat betul, dia anaknya mau mati, ini pinjam uang kepada Anda punya duit, maka ada cara pinjamin dia, tapi ada rihanun makbudah, ada jaminan gade. Jadi biarpun dia membahayakan, Anda ada jaminan. Kalau dia nggak bayar, dijual jaminan ini, diambil sesuai dengan kebutuhan pembayar utang, sisain dilebihkan. Jadi maksudnya tolong menolong tetap harus ada, biarpun dengan orang yang kita tidak kenal sekalipun, biarpun dengan orang yang mungkin dia bermasalah sekalipun, sebab tolong menolong harus dibangun seperti itu. Jadi kalau bicara tentang hutang itu indah sebenarnya dalam Islam. Indah, yang minjem harus paham, kalau sudah jatuh tempo, bayari, jangan nunda-nunda. Kecuali memang tidak mampu, yang punya uang pun ternyata harus punya kasih sayang, karena dasar waktu pinjami adalah nolong. Maka kalau dia belum mampu, tolong kasih tempo. Itulah keindahan utang piutang dalam Islam. Semoga Anda nggak punya utang semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin Ustadz, Buya, perkenalkan saya Sabta dari Aswaja Kota Dumai. Mungkin pertanyaan ini di luar judul yang telah ditentukan,
tapi mungkin ini ada sedikit bermanfaat bagi beberapa jemaah. Kami mohon izin Ustadz, mohon bantuan ijazah amalan bagaimana kita bisa diberi kemudahan dalam membayar hutang. Mungkin di bawah beberapa orang ada, atau saya sendiri khususnya bisa diberi kemudahan sama Allah untuk melunasi hutang-hutang. Itu aja Ustadz dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya, Masya Allah. Bismillah. Sebelum doanya ada tipnya. Di dalam hidup itu kita jangan ngikuti gaya hidupnya orang lain. Kita sering terbawa gaya hidupnya orang lain sehingga kita memaksakan harus mempunyai sesuatu yang belum waktunya. Akhirnya kita ngutang atau kredit. Kalau sudah ngutang sama kredit bayar enggak? Harus bayar kan? Itu yang menjadikan orang akan menjadi terpuruk. Biasakan dengan hidup sederhana. Itu menjadikan kita mudah untuk terhindar dari utang. Biasakan hidup sederhana. Kalau sudah hidupnya jor-joran itu alamat. Dia bakal banyak utang. Dia memaksakan diri. Waktu suaminya gajinya cuma 2,5 juta, dia beli tas harganya 25.000. Ya kan? Tak taunya gaji suaminya naik, bukan 2,5 juta menjadi 25 juta. Tasnya 250.000 harganya, naik tasnya. Dan seterusnya. Jadi yang pertama adalah harus kita mengatur cara hidup kita. Sebab apa artinya kita tambal di sini tapi ini belum dibenahi cara hidup. Ada orang cara hidupnya gaya ngutangan. Mukanya muka ngutangan juga ada. Akhirnya gayanya gampang ngutang. Kalau ketemu sama orang lain bisa minjem duit, enggak apa-apa isengnya minjem duit sana. Itu ada model begitu. Itu bahaya. Maka yang perlu dirubah adalah cara hidupnya dulu. Anda jangan malu deh kalau bikin, kalau nasi liwet. Anda kalau tahu nasi liwet kami, wah Anda bakal senang. Nasi liwet selera paling praktis ya. Tahu nasi liwet Ibu? Jadi kalau nasi, jadi nanti sayur saya cacah. Saya cacah, saya kasih kelapa parut. Ini kayak lapar nih masuk. Kelapa parut, saya kasih teri sedikit-sedikit sama bumbu begitu. Satu piring atau bagaimana. Setelah nasi liwet sudah mulai matang, saya tumpangkan di atasnya. Saya tutup, saya keliling kemana begitu. Nanti balik lagi, itu sudah bumbunya ngerembes ke bawah. Kita balik tuh makan bareng-bareng, enaknya sudah luar biasa. Nggak usah repot deh gaya. Makan dengan kerupuk juga ada. Cuman ada gizi dikit doh, jangan kerupuk terus lah. Sederhana. Jadi jangan biasakan hidup. Ini. Jadi biarpun kita kasih apapun, jangankan kok hanya dikasih doa. Jangankan kok dikasih doa, dikasih duit untuk bayar utang pun kalau cara hidupnya belum dibenahi, besok ngutang lagi. Maka kita benahi adalah cara hidup. Jangan gengsi deh. Naik sepeda, nggak punya mobil nggak ada masalah, naik angkot malah nggak usah mikirin. Nggak usah mikirin parkir, nggak usah mikirin ini, nggak usah mikirin beli bensin. Kok bingung orang naik angkot? Ngontrak rumah gengsi, rumah mewah bayar baru dibangun pun kadang-kadang besok langsung mati juga ada. Bahkan ada rumahnya gede, kamarnya ber-AC, kulkasnya gede. Kata dokter, untuk sementara bapak jangan minum dingin, jangan tidur di tempat yang dingin. Aco. Bayangkan dunia begitu. Jadi sudahlah. Jadi jangan gengsi dengan. Kalau Anda gengsi naik sepeda, besok naik sepeda lama. Saya suka sepeda engkol, sepeda lama. Suka jalan-jalan begitu. Jalan kaki, jangan biasa gengsi. Baju jubah begini. Kalau di Cirebon ada namanya pasar kain, namanya Tegal Gubuk. Saya bisa kain ini ke Tegal Gubuk beli berapa semeter kiloan itu. Setelah dibikin jubah juga. Imamah putih saya cari tidak ketemu tadi. Akhirnya saya pakai hitam ini. Ini kalau beli, cuman di sini ada. Ini paling harganya 15.000, 20.000. Ya, ada. Bawa ke sini 25 lah. Naik dikit, naik kapal topnya. Artinya biasa saja, tidak usah kita dengan gaya hidup. Itu yang pertama, yang paling penting, dan semua kami himbau untuk seperti itu. Sebab kalau sudah ngutang, itu setan berbondong-bondong datang. Kalau kita sudah banyak utang setan bondong-bondong datang. Bisiki,
Kalau dia pengurus masjid, ambil duit kotak masjid. Kalau pengurus mondok, yayasan. Kalau dia macam-macam, pokoknya dia suruh ngambil pokoknya. Lah ini karena apa? Karena utang. Malu, nah ditagih orang nggak bisa. Jadi kejahatannya di sana, ternyata sudah ditunggu sama syaitan. Baik, setelah itu ya, kalau masalah doa-doa ya banyak doanya. Doa yang paling tepat adalah Anda berkenaan dengan waktu. Waktu yang paling indah untuk memohon adalah setelah kita melakukan sholat 5 waktu. Dengan bahasa apapun kita mengerti. Di sepertiga malam akhir. Bayangkan kalau sudah hidupnya enggak sederhana, bangun malam juga enggak pernah, sholatnya kebut-kebutan, gimana ini? Jadi, nah, setiap habis sholat, yaitu setiap habis sholat berdoa memohon kepada Allah dan sebagainya. Kemudian di pertengahan minta kepada Allah. Nah, itu perlu waktu-waktu yang tepat. Dan selagi masih punya utang, jangan berpikir tentang berbuat baik dulu selain bayar utang. Jangan berpikir sedekah dulu. Anda jangan tertipu. Kalau kamu sedekah nanti bisa bayar utang. Sedekahnya maksiat kok. Mempunyai utang, sedekah. Coba aja. Saya utang kepada Anda 100.000. Hari ini harus saya bayar, sementara Anda butuh 100.000. Tatonya apa? Saya sedekah 100.000 ke orang lain. Anda marah dengan saya, ya enggak? Sedekahan, hutangnya belum dibayar, kan begitu? Kita sering tertipu. Membayar utang hukumnya wajib. Dahulukan bayar utang. Jangan urus sedekah. Tapi saya kan pengen bantu pesantren Al-Bahjah tadi. Jangan bantu, ada yang bantu orang lain. Nah, kan Al-Bahjah tadi ada proses bosnya. Enggak, saya enggak perlu dibantu. Anda urusi diri Anda sendiri biar Anda bebas dari utang. Kalau Anda punya utang sedekah ke kami, bermasalah sih. Kecuali utang yang belum jatuh tempo dan Anda punya gambar untuk membayarnya. Contoh, Anda punya utang, tapi Anda punya gambar untuk bayar dan utangnya belum jatuh tempo, Anda boleh sedekah hari ini. Sudah jatuh tempo masih sedekah. Itu diantaranya, jangan berpikir tentang berbuat baik kecuali urusan bayar utang, karena utang itu luar biasa. Matul ghani dzulmun, orang menunda-nunda membayar utang bagi yang mampu adalah kezaliman. Semoga Allah menjauhkan dari utang. Utang itu di siang hari gelisah, di malam hari nggak bisa tidur. Tapi dia bisa tidur, Buya, keterlaluan dia. Nggak tahu diri dia. Baik. Kemudian ada doa dari baginda Nabi SAW untuk bayar utang adalah Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Perbanyak doa itu. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma kfina, ya Allah cukupkan kami ya Allah, bihalalika dengan kehalalan darimu ya Allah, wa aghnina dan kayakan kami, bifadlika dengan karuniamu amman siwaka, sehingga aku tidak perlu ngutang-ngutang, tidak perlu kepada yang lainnya darimu ya Allah. Ini adalah doa yang diajarkan bagi Nabi SAW. Kemudian juga diantaranya yang saya lupa kami sebutkan, orang yang dililit utang dan sebagainya, Anda koreksi. Mungkin Anda siapapun punya kesalahan dengan orang tua, bergegaslah menghadap pada orang tua dan minta maaf, karena mungkin kita menyakiti orang tua dan sebagainya. Cium tangannya, peluk dengan hangat, minta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan itu, karena bisa jadi sebabnya adalah di sana. Insya Allah setelah itu diselesaikan semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita berselawat terlebih dahulu, Ibu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Dengan Ibu siapa dan dari mana? Dari hamba Allah di Cirebon, Buya. Baik, silakan bisa bertanya langsung kepada Buya. Afwan, Buya mau bertanya. Jadi begini, Buya. Saya kan punya sedikit konflik tuh, Buya, sama kakak satu ibu gitu. Jadi untuk masalah pembagian waris gitu, Buya. Jadi dulu tuh almarhum ibu saya tuh sempat menggadaikan sawah gitu, Buya. Dan akhirnya anak-anaknya lah yang harus menebuskan sawahnya gitu. Pengakuan dari bapak saya sih awal pertama menggade dan harus menebusnya tuh 8 juta gitu, Buya.
Dan sekarang di tahun sekarang dan anak-anaknya udah dewasa gitu, biaya untuk menebus sawahnya tuh beda lagi Bu ya. Jadilah di situ ada konflik. Dan itu adalah kakak satu ibu Bu ya, abang saya laki-laki tapi satu ibu, beda bapak gitu Bu ya. Jadi saya sebagai seorang anak tuh bagaimana gitu Bu ya menyikapinya gitu. Saya sama kakak perempuan saya tuh jadi bingung Bu ya harus bagaimana gitu. Apakah harus bekerja gitu mencari uang dan mengumpulkan uang dulu gitu. Tapi kita tuh bingung Bu ya untuk mencari pekerjaan tuh yang apa yang baik gitu Bu ya. Untuk apa? Yang Mencari uang untuk? ya untuk mengumpulkan menebusi Baik. sawah itu tersebut Bu ya. Baik. Gitu. Dan ya takut juga sih untuk tempatnya, takutnya nggak seperti apa ya takut nggak menutup aurat atau nggak diizini oleh Ibu apa sudah tidak gitu. ada? Ibu sudah tidak ada? Sudah tidak ada Bu ya. Baik. Baik. Terima kasih. Iya Bu ya, Baik. itu saja sih Bu ya. Masya Minta Allah. pendapatnya Bu ya, minta Baik. solusinya. Baik. Saya harus Baik. bagaimana dengan Siap. kakak saya. Baik. Syukran Baik. Bu ya, Sama-sama. doanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Semoga Allah menjaga keluarga Anda, keluarga suami Anda. Ibunda yang wafat, semoga diampuni, diangkat derajatnya. Yang mendapatkan waris dari ibunda adalah anak ibunda Anda. Jadi biarpun hanya seibu, biarpun ayahnya beda, itu adalah anak ibunda. Jadi yang mendapatkan waris dari ibunda yang wafat adalah anak ibunda. Biarpun bapak beda, nggak ada urusan. Yang penting anak ibunda Anda. Lahir dari perut ibunda Anda. Satu ini. Kemudian, ibunda Anda dulu punya utang. Kemudian yang digadekan sawahnya. Maka ibunda Anda wafat dalam keadaan punya hutang. Nah, bagaimana menyelesaikan hutangnya? Hutang harus dibayar. Dari mana pembayarannya? Nah inilah pemahaman yang harus kita hadirkan bahwa harta waris orang yang meninggal dunia tidak boleh diwaris kecuali sudah diberesin urusan utangnya. Maka cara pertama adalah sawah itu dijual. Kemudian hasilnya dipotong untuk membayar utang hasil penjualannya. Sisanya baru diwaris. Baik. Atau kalau tidak, jika Anda saudara yang mencoba menebus, itu namanya meminjami saja sifatnya. Menebus utangnya dibayarkan. Misalnya utangnya 10 juta, membayar kepada yang punya utang 10 juta, kemudian diambillah sawah, maka itu pindah utangnya. Nanti di saat sawah itu terjual, dipotong 10 juta untuk yang nombokin. Nggak akan hilang. Hendaknya dicatat, sebab ibunda yang meninggal bukan tidak punya uang, tapi masih punya sawah. Jadi semua kebutuhan untuk nebus nanti diambilkan daripada itu sebelum dibagi. Diambilkan dari penjualan sawah tersebut sebelum dibagi. Boleh tidak dijual tapi ditombokin sama yang lainnya. Misalnya adalah berempat. Oke lah, anak yang pertama ingin mengambilnya. Dibayari, semuanya berapa harganya. Anggap saja harganya 400, ditombokin dibayar 400 kecuali jatahnya. Dia tidak usah membayar. 400 kurang. Dan dari sisa uang dibagi nanti. Dibagi kepada yang ada. Temuan duit rumah tanahnya dimiliki oleh kakaknya. Karena sudah dibayari, ditombokin seperti itu. Jadi intinya bahwasanya utang harus dibayar. Bahkan ingat, tidak boleh diwaris itu harta kecuali dibayar dulu utangnya. Haram ahli waris yang buru-buru membagi harta waris kecuali utangnya sudah dibayar. Yang dibayar bukan utang saja, urutan pertama utang kepada Allah. Seperti kalau belum haji dan dia pernah mampu haji, diambil untuk naik haji. Utang kepada Allah, termasuk kafarah dan fidyah dan sebagainya diambilkan di sini, fidyah wajibah. Kemudian utang kepada manusia. Kemudian yang ketiga adalah zakat, urusan dengan hartanya. Zakatnya dibayar. Kalau memang sudah wajib zakat, kalau ada, cuman sawah nggak ada zakatnya. Oke. Yang keempat adalah wasiat, kalau memang pernah punya wasiat. Yang kelima adalah biaya untuk perawatan jenazah. Kalau seorang istri tidak punya suami atau seorang suami, tapi istri punya suami diambilkan dari suami. Setelah 5 ini diambil, baru dibagi hartanya. Waris. Seperti itu. Jadi nggak usah ragu, kalaupun Anda mengeluarkan uang, tinggal ngitung saja untuk nembus itu. Baru nanti jika sawah sudah terjual, Anda bisa memotong daripada hasil penjualan sawah dan berdamailah selalu dengan keluarga di dalam urusan waris. Agar waris menjadi berkah dan tidak haram
dengan mengambil harta saudaranya. Semoga Allah menjadikan keluarga Anda keluarga yang saling mencintai karena Allah, dan semuanya tetap saling mencintai, tidak ada permusuhan, tidak ada pertikaian gara-gara waris. Dan ingat, kalau ingin tahu ahli neraka yang berjalan di atas bumi, lihat itu manusia yang merebut waris. Sebab perebut waris melakukan 3 dosa sekaligus, yaitu dosa mengambil hak saudaranya, dosa memutus tali persaudaraan, dosa menyakiti orang tua. Cukup 1 dosa saja masuk neraka paling dalam, apalagi 3 diambil semuanya. Semoga Allah menjauhkan kita dari perebutan harta waris, dan semoga Allah menjauhkan anak kita dan keturunan kita dari ribut urusan harta waris. Allah a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari Ningsih dari Martapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya tentang teman yang berhutang tidak mau membayar. Setiap ditagih selalu beralasan. Dari 2 bulan setiap ada uang tidak pernah berniat membayar atau mengangsur. Sampai pada akhirnya saya emosi, dan anehnya si penghutang malah ngajakin berantem. Apa yang harus saya lakukan, Buya? Apa saya harus melayani ajakan untuk berkelahi agar saya tidak dipermalukan oleh orang yang berhutang? Utang piutang, ada hukum indah dalam utang piutang. Dalam peminjaman itu, di saat kita meminjamkan orang itu kepada seseorang, memang murni karena kita menolong. Jika Anda tidak bisa menolong, jangan sok jadi penolong. Kalau Anda tidak mampu, Anda tidak dosa di saat tidak meminjamkan kepada orang tersebut. Jangan salah, jangan sok jadi pahlawan, seolah-olah mengatakan Allah tidak bisa menolong dia. Yang menolong sesungguhnya adalah Allah. Artinya begini, jika Anda menemukan tetangga Anda punya hajat, punya kepentingan, biarpun kepentingan mendesak sampai mau mati, maka Anda boleh menolong dia kalau memang Anda mampu. Kalau Anda sendiri tidak mampu, nggak usah sok jadi pahlawan, lalu menolong dia dengan cara yang haram. Bismillahirrahmanirrahim, saya mencuri untuk menolong tetangga saya. Nggak boleh. Atau tiba-tiba langsung pinjam ke tempat yang di situ ada ribanya. Ini ada suatu ketika orang tertipu, pengen jadi pahlawan, tapi pahlawan manusia, bukan pahlawannya Allah. Kalau dia mau cari pinjaman, susahkan saya punya, pinjamkan dunia riba. Wah, sok jadi pahlawan, pinjamkan dia. Pengen jadi pahlawan, pengen menyelesaikan semua masalah. Tidak akan terselesaikan masalah ini. Ada sebagian masalah yang bisa diselesaikan di dunia, ada masalah nanti yang akan diselesaikan oleh Allah nanti di akhirat. Jangan sok jadi menyelesaikan, ingin menyelesaikan semuanya. Nabi wafat masih ada orang kafir, PR buat selanjutnya, kan begitu? Nabi wafat masih ada yang musuhi Nabi, ada. Apakah sudah tuntas? Waktu itu belum. Yang menyempurnakan dan pelanjutnya, yang berpegang dengan manhajnya Rasulullah. Ini kadang orang sok pengen jadi pahlawan semua. Kalau Anda ingin meminjamkan kepada seseorang, maka harus karena Allah, sehingga betul-betul dipangkas untuk memanfaatkan asas kesempatan di dalam kesempitan. Seseorang nggak boleh, sehingga dilarang riba. Sebab kalau orang itu sudah dalam keadaan membutuhkan sesuatu, lihat, akan diterima dengan syarat apapun. Kesempatan untuk mencekik orang yang waktu dia butuh, anaknya sakit, mau suruh rumah sakit, nggak punya obat, akhirnya nggak bisa berobat, akhirnya pinjam duit kepada kita 1 juta, baliknya 1.200.000. Dia mikirnya yang penting anaknya sembuh. Iya, nggak apa-apa, padahal kalau sadar nggak mau, dia masuk wilayah riba. Nggak boleh nolong seperti itu. Kalau nolong, kasihkan 1 juta, kemudian kembalikan 1 juta. Memang murni karena tolong menolong. Tapi saya nggak bisa, saya maunya bisnis jangan dengan dia, bisnis dengan yang lainnya. Terus ditolong enggak? Kalau enggak bisa menolong, jangan maksain dirimu lalu masuk haram. Ya enggak, jangan menolong, Allah yang menolong kok nanti. Kadang-kadang kita pengen sok melebihi daripada Tuhan, pengen beresin semuanya. Musibah, baik. Kemudian setelah kita meminjamkan, maka ada kaidah, setelah kita meminjamkan kita karena Allah, maka hendaknya pun kita terus menjaga niat kita karena Allah tidak berbatas. Sampai kapan? Sampai saya mati. Artinya begini, saya minjamkan 1 juta akan dibayar minggu depan. Lalu minggu depan kok tidak mau membayar, tidak mampu. Kalau tidak mampu membayar, maka perintah dari Allah, fanadhiratun ilai maisarah, wajib bagi saya yang telah meminjamkan uang kepada orang tersebut untuk memberikan tempo, bukan menambah beban. Tempo, ya sudahlah, kalau minggu ini tidak bisa bayar, saya beri kesempatan minggu depan. Wajib kita memberikan tempo, nggak boleh dipaksa, harus bayar. Kalau tidak begini, nggak boleh, haram. Kalau memang kita paksa, maka dia pun terpaksa harus mencuri, melakukan keharaman. Dalam pinjam-pinjam seperti itu. Baik.
Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua peminjaman yang ada tambahannya, biarpun itu tambahannya pijet, tetap haram, riba. Misalnya saya minjamkan duit 1 juta kepada Anda, kembalikan kepada saya 1 juta, tapi mijet 3 kali, riba. Karena manfaat kepada yang meminjamkannya, riba. Baik, kemudian bagi yang meminjam uang, hati-hati, hei hamba Allah. Jika terbetik dalam seorang hamba waktu meminjam uang keinginan untuk membayar, maka ketahuilah dijanjikan Allah akan menolongnya, pasti dimudahkan. Tapi hati-hati kalau terbetik di hati kita malas membayar, langsung ditutup rezeki, tambah nyungsep. Apalagi ngajak gulat tadi itu, wah, bakal nyungsep tambahan dia. Sudah nggak bayar utang, ngajak gulat. Nah, benar itu. Sebetulnya yang jahat yang pinjam atau yang meminjamkan, kadang bingung. Suatu ketika ada orang buya, ada orang pada jahat semuanya. Kenapa? Saya pinjam duit, nggak boleh-boleh. Setelah ditanya, apakah betul kamu jahat orang kaya? Ya Allah, buya, gimana jahat? Yang kepada saya itu utang sudah ada 16 orang nggak bayar semuanya. Oh, berarti banyak yang pinjam nggak balik-balik. Ini penyakit yang pinjam. Sehingga orang mau minjemi pada takut. Paling tidak kalau kita tidak bisa membayar itu, dan karena memang kita tidak mampu, datanglah meminta maaf kepada dia. Bahkan bisa lapang hati lalu memaafkannya. Sudah begitu janji, sudah gitu nggak datang-datang, dicari susah, pergi nggak pakai sandal, kelihatan kepalanya tok di jendela. Loh, katanya pergi lah, itu kepala siapa itu? Dasar manusia semacam itulah yang nggak akan ditolong oleh Allah. Kalau Anda pernah meminjam kepada seseorang, lihat, Anda harus tawaduk kepadanya, karena dia telah menolong, memberikan kebaikan. Kalau ternyata kita sudah minta maaf, kalau marah-marah ya resiko. Yang penting Allah tidak marah, selesai. Kalau Anda dimarahi, diam dan minta maaf terus karena memang Anda nggak mampu, lihat, mungkin dia akan lapang hati besok. Tapi kalau Anda sudah Masya Allah, sudah duit banyak, nah bukan Anda. Kalau ada seseorang, saya tidak pernah memberikan contoh langsung begini, takut beneran, saya tidak mau. Ada orang misalnya sudah pinjam duit yang banyak, nggak mau bayar utang. Kadang-kadang begitu, penyakit bayar utang itu berat banget. Biarpun duit ada di saku, sudah ditagih ke depannya, bilang nanti saya anterin, tinggal ngeluarkan dok, nggak mampu, nggak mau. Itu setannya pinjam duit itu gede, makanya hati-hati kalau pinjam. Ada orang hobi pinjam, sampai suaminya stres datang ke sini. Istri saya pinjam lagi, sudah saya ancam punya pinjam lagi sama kredit. Baik, kalau ternyata orang tersebut tidak bayar karena dia nakal bandel, bagaimana? Kembalikan kepada niatmu, hai hamba Allah. Bukankah waktu dirimu meminjamkan uang kepadanya ingin mengharapkan pahala dari Allah, dan jangan rusak pahala itu. Kalau Anda kemudian marah-marah, berarti hilanglah pahala tersebut. Ruginya dua. Pertama, duit tetap gak dibayar, bahkan mungkin tambah jauh, tambah marah dengan Anda, bahkan ngajak gulet. Ya kalau Anda menang, kalah lagi. Menang pun juga dosa, jangan diladeni. Anda tetap sabar karena Anda sudah terlanjur ingin masuk surga, ingin dapat kemuliaan. Tinggal doakan saja yang baik. Ya Allah, sudah saya pinjami, ya Allah, lagi marah-marah waktu tolak pinggang, kalungnya kelihatan lagi, gelangnya kelihatan, ya Allah. Semoga Allah engkau beri kesadaran pada gitu aja, nggak usah marah-marah, nggak usah diajak gulet. Doain yang baik agar pahala tetap. Jadi kalau Anda pertanyaan, bagaimana sikap saya kepada orang tersebut? Kalau bang orangnya kayak begitu, ya sudahlah, tata hatimu, ambil nanti tagih di akhirat. Bukan tagih di akhirat, ambil pahalanya dari Allah di akhirat nanti. Jangan berubah, Anda marah, emosi, nyaci maki, ngolok dia, bilang kurang ajar, macam, habis pahala, duit hilang, musuhan lagi, rugi semuanya. Baik, itu saja. Semoga Allah menjauhkan kita dari utang piutang. Dan semoga Allah yang punya utang dimudahkan bayar utang. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Banjar, Jawa Barat. Buya, harta saya tidak cukup untuk bayar hutang kepada orang. Namun dari dulu mulai awal usaha, saya punya keyakinan berbagi rezeki kepada anak yatim, fakir dan ponpes yang saya sering dulu datangin. Apakah saya harus berhenti dulu dengan keyakinan saya agar saya kumpulkan rezeki saya untuk bayar hutang, atau lanjut dengan keyakinan saya dan cukup Allah yang menolong saya untuk bisa bayar hutang? Mohon jawabannya, Bu ya. Baik. Dalam segala amalan harus ada ilmunya. Wa kullu man bi khairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Semua amal yang tidak pakai ilmu tidak diterima oleh Allah. Baik. Anda punya hutang. Bagi yang punya hutang secara umum,
Bagaimana jika Anda punya hutang lalu berinfak dan bersedekah? Dan saya keyakinan kalau saya bersedekah nanti akan dibuka rezeki saya. Selama ini mungkin dia berkeyakinan seperti itu. Apakah dia baca dari sebuah bacaan atau omongan seseorang yang dia lagi ngantuk sehingga tidak sempurna dengernya, sehingga diyakini biarpun utang banyak tetap dia bersedekah, maka dengan sedekah nanti akan dibuka oleh Allah, dimudahkan semuanya. Bukan begitu, ilmunya sederhana. Jika Anda punya utang, Anda harus tahu bahwasanya di saat Anda bersedekah, Anda ingin apa? Pahala atau sanjungan dari manusia? Baik, pahala atau sanjungan dari manusia? Baik, kalau pahala berarti Anda kenal Allah. Sekarang pertanyaannya, jika Anda membayar hutang, itu kewajiban. Pahalanya lebih gede daripada Anda bersedekah. Seberapa perbedaannya? Nggak bisa dibandingkan antara Anda sedekah dengan bayar utang. Kalau bayar utang hukumnya wajib, dan kalau Anda menunda jadi dosa. Makanya pahala membayar utang lebih gede. Nggak usah bantu di Al-Bahjah. Karena Anda mendapatkan pahala, inginnya pahala, bayar utangmu. Kalau Anda kemudian setelah itu, kalau saya sedekah bagaimana? Nah, sekarang hukum sedekah infak lagi punya hutang dibedakan. Yang pertama, jika utangmu itu utang yang sudah jatuh tempo, harus kau bayar saat itu, maka di saat itu juga Anda tidak boleh bersedekah. Kalau Anda bersedekah jatuhnya haram, dosa. Utang jatuh tempo. Kalau tetanggamu dengar punya utang 10 juta, anggap saja 1 juta aja dan tidak usah gede-gede. Punya utang 1 juta, hari ini seharusnya dibayar. Tak taunya Anda membantu Al-Bahjah. Ini bantuan untuk maulid 500.000. Tetangga ada ngedumel, kurang ajar, utang belum dibayar, sedekah. Nggak perlu, makanya semuanya pakai ilmu. Jangan sedekah, sedekah, utangnya numpuk. Berarti dia bukan karena Allah, karena pengen disanjung manusia kalau dia sudah banyak sedekah. Atau ilmunya yang salah. Tapi kalau utangnya belum jatuh tempo, bayarnya nanti bulan Sya'ban, dan Anda punya gambaran untuk membayarnya, karena bayarnya bulan Sya'ban, maka hari ini Anda nyantai, Anda masih bisa bersedekah karena belum jatuh tempo. Kalau belum jatuh tempo, boleh Anda bersedekah. Sudahlah wahai hamba Allah, takutlah kepada Allah, amallah, berbuatlah karena Allah, bukan pengen disanjung. Apalagi yang nyanjung manusia. Yang nyanjung adalah Allah. Yang nyanjung teman, wah hebat dermawan. Nggak tahu, utangnya gunung. Ya enggak begitu, tolong ya, kita perlu kenal Allah. Kalau ada seruan-seruan seperti itu, ya tidak perlu dengar, karena salah seruan itu. Anda menyakiti orang yang Anda pinjamin uangnya. Utang belum dibayar kok. Kecuali, baru boleh Anda. Yang ketiga, boleh Anda bersedekah atau infak sementara Anda punya utang yang jatuh tempo, boleh, dengan catatan Anda minta izin kepada orang yang minjemin uang kepada Anda. Pak, saya kan punya utang 10 juta, harus saya bayar sekarang. Oh iya, gimana? Cuman kira-kira saya punya duit 5 juta, apakah boleh kasih tempo lagi? Saya mau sedekah ke pondok. Oh, kalau dia ngomong boleh, boleh. Berarti diizini oleh dia. Kalau dia tidak mengizinkan, bayarkan utang, itu lebih gede pahalanya. Cuman Anda jangan tergiur dengan kalimat, segede apapun utangmu sedekahlah, nanti Allah akan buka rizkimu. Rizki apa yang akan dibuka? Dosa yang kau buka. Utang belum beres, utang jatuh tempo, kau bersedekah, bermasalah. Semua ada ilmunya. Kalau Anda pasti nggak paham, Anda saja yang minjemin duit sama orang, suruh mikir. Anda pinjam duit sama seseorang, makanya hukum itu ada sangkutannya dengan sesuatu yang difahami oleh akal kadang. Contoh begini, Anda minjemin duit sama orang 10 juta. 10 juta. Kemudian hari ini sudah jatuh tempo. Hari ini sudah jatuh tempo. Dan Anda ingat, waktu bayar ini insyaallah. Tatanya datang ke rumah Anda, nggak ngomong utang dan sebagainya. Tatanya dengar kabarnya, ada berita, Masya Allah, Pak ini telah nyumbang 5 juta ke pondok. Apa coba Anda dengar? Nyumbang apaan nih? Utang dengan saya nggak dibayar, nyumbang. Pasti marah Anda. Suruh bayangin begitu. Jangan enak belas-belas bayar, nyumbang, infak.
Katanya nanti utangmu akan dibayar. Siapa yang bayar? Kemudian kebaikan orang kafir pun akan diberi imbalan oleh Allah. Kalau Anda berbuat baik dengan cara yang salah kayak tadi misalnya. Misalnya Anda punya utang, utangnya sudah jatuh tempo, tapi Anda lebih banyak sedekah, akan dibalas oleh Allah di dunia, tapi tidak ada balasan di akhirat. Karena orang kafir pun jika berbuat baik, Allah yang Maha Kasih akan dibalas. Anda pun kalau bersedekah dan infak dengan cara yang salah, Allah juga akan balas. Cuman balasannya hanya urusan dunia. Mungkin benar gara-gara Anda sedekah, infak dan sebagainya tadi, padahal utangmu banyak, sehingga engkau dikenal oleh orang, dianggap sebagai orang dermawan, lalu buat ikatan kerja, lalu Anda berhasil. Tapi Anda ketahuilah, ini adalah bisikan setan, bukan cara yang benar, bukan suatu yang terhormat. Karena apa? Anda menjalin dengan cara yang salah. Seperti orang kafir kalau berderma, bagaimana kalau ada orang kafir berbuat baik, sering berderma dan sebagainya? Oh, Allah tidak akan menyanyiakan amalnya, dia akan dibalas cuman di dunia, akhirat nggak dapat. Masa Anda hanya pengen di dunia saja, pengen sukses dunia? Enggak dong, kita pengen sukses di akhirat juga. Dunia sukses, akhirat sukses. Baik, ini saja. Semoga semuanya waspada. Termasuk belum bayar zakat, sedekah. Dan betul kata orang kaya, sedekah lebih mudah daripada bayar zakat. Sebab kalau bayar zakat nggak ada yang menyanjung. Tapi kalau sedekah bisa bangun masjid, bangun pondok, semua orang bisa tepuk tangan, hebat. Tapi kalau sedekah zakat biasa, padahal pahalanya zakat lebih gede daripada pahala sedekah. Tapi begitulah setan menjerumuskan orang, lebih senang dengan sunnah daripada yang wajib. Allah a'lam bissawab. Babu takjili qada'i daini 'anil mayyiti, bab membayar hutang mayit. Wal mubadarati ila tajhizihi, dan segera untuk diurusi mayatnya, illa an yamuta fuj'atan, kecuali orang yang matinya mendadak. Fayutrak, kemudian ditinggal, biarkan dulu hatta yutayaqan mautuhu, sampai diyakini kalau dia mati. Nah, ini ada dua masalah. Ini ilmu yang pertama adalah hutang, hendaknya segera diberesi hutangnya mayat tersebut. Yang kedua, segera dipercepat untuk dibawa ke kubur, kecuali yang matinya mendadak. Kalau matinya mendadak itu dicek dulu sampai pasti, jangan-jangan dia hanya berhenti sejenak nafasnya. Tapi tidak usah ikut khayalannya orang mati suri ketemu malaikat hidup lagi. Malaikat salah ini, tidak tahu macam-macam di dunia. Paling enak cerita viral, masuk televisi lagi katanya. Orang ketemu sudah mati, ditanya malaikat segala macam, lalu dia hidup lagi. Berarti malaikat salah itu. ada percaya lagi yang lihat, mau lagi melihatnya. Ada malaikat salah itu. Itu belum mati, dan dia kalau bermimpi melihat sesuatu mungkin, atau apa melihat. Baik, mati. Kecuali yang mati fuj'ah, mendadak. Khawatir dia baru mati yang sesungguhnya, maka tetap dihimbau untuk dicek oleh medis, sudah mati atau belum. Baik. Nabi Hurairah radhiyallahu taala, dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi, qala, Nabi bersabda, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwanya seorang mukmin itu, kalau orang kafir nggak usah ditunda, bablas diseksa. Ini orang mukmin yang punya amal baik, sholatnya ada, banyak kebaikan, puasa ada, tapi jiwanya tertunda dulu, belum bisa diberi kenikmatan. Mu'allakun bidainihi, terganggu, tertunda karena hutangnya, hatta yuqda alaihi, sampai dibayar. Di sini para ulama menjelaskan hutang seperti apa. Hutang yang seperti itu yang bisa menghalangi amal baik kita untuk sampai kembali kepada kita nanti di alam barzah. Bahkan bisa jadi sebaliknya, malah mendapatkan hukuman, adalah utang yang tidak dibayar oleh orang yang mengentengin urusan utang. Hati-hati. Kalau kita mengentengin urusan utang, lihat, punya utang jarang dicatat, cuek,
nggak pernah mencoba minta maaf kepada orang yang meminjami uang kepada kita di saat kita tidak mampu. Cuek, bebek. Ini istilah-istilah yang harus diikuti. Saya bingung nih, cuek bebek. Bebek perasaan cerewet banget ya. Ya cuek lah, nggak usah cuek bebek. Cuek. Cerewet bebek itu. Jadi ibu kalau cerewet kayak bebek ya. Bawa cerewet kayak bebek. Baik. Jadi ada sudah punya hutang, dia cuek, hati-hati. Pokoknya hati-hati urusan hutang. Dalam riwayat dijelaskan bahwa di situ kalau ada orang pinjam uang lalu terlintas di hatinya kerinduan untuk membayar, yakin Allah akan menolongnya. Tapi siapapun yang pinjam uang lalu terlintas di hatinya keinginan untuk lari dari bayar utang, Allah akan beratkan dia bayar utang. Makanya kalau minjem uang dan Anda membutuhkannya, langsung niat aku akan langsung gambaran aku harus cepat bayar, pikirin untuk membayar utang itu, maka Allah akan mudahkan. Maka dari itu termasuk himbauan dari Al-Qur'an dari Allah, idza tadayyantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh, tulis. Bahkan ngomong, nanti kalau saya tidak bisa penjarakan saya rela, pokoknya saya pengen bayar nih, hitam di atas putih, materai tempel, ada notaris, saya pinjam duit. Jangan Anda tidak mau nulis utang. Kalau saya pinjam duit kepada seseorang, saya bilang harus hitam di atas putih. Cuman biasanya karena orang itu baik, masa saya dengan Buya pakai hitam di atas putih? Saya manusia loh ya. Saya tidak akan mau kecuali ada hitam di atas putih bahwa saya Yahya pinjam uang begini, jumlah begini, akan dibayar tanggal begini, ada materai. Kalau ada jaminan. Catat kalau Anda pinjam duit, bukan yang minjemi suruh mencatat, Anda sendiri yang perlu mencatat. Karena apa? Mencatat itu bentuk kemauan ingin membayar. Tapi kalau diam-diam Anda tidak mau mencatat, terbetik di hati Anda tidak ingin bayar, lihat nyungsep hidupmu. Hati-hati, ini utang kadang-kadang orang seenaknya sendiri. Sebab kita itu kalau diseleksi itu, ada suatu ketika ada orang berkata, aduh saya cari duit susah, orang kaya nggak mau minjemin duit sama saya. Akhirnya setelah ditimbang-timbang, mana yang lebih banyak? Orang tahu orang kaya yang kecewa minjemin duit nggak bayar-bayar, atau orang yang pinjem duit nggak dapat-dapat? Ternyata hasilnya adalah banyak orang kaya minjemin duit, orang itu nggak peduli, nggak mau bayar-bayar. Nah, jangan disalahkan orang kayanya. Banyak orang tidak mau, bahkan tidak membayarnya itu bukan dengan kata maaf, diam, hilang. Astagfirullah. Kalau Anda memang tidak mampu membayarnya, Anda datang kepada orang tersebut sesuai janji yang telah Anda sepakati. Datang kepadanya biarpun dengan tangan kosong, dengan kata maaf, bangga dia. Bisa saja langsung katakan, aku maafkan engkau. Tapi sembunyi. Itu setan yang mengajak. Nah, setan itu mengajak Anda menjadi tidak berani untuk minta maaf dalam keadaan Anda tidak mampu. Anda tidak punya duit untuk membayar sama sekali. Setelah Anda tidak mampu membayar, di hari yang sudah Anda janjikan, Anda datang, assalamualaikum, mohon maaf. Dia senang, membayar utangnya. Mohon maaf, itulah saya datang akan minta maaf karena saya tidak punya apa-apa. Allah akan gerakkan hatinya untuk senang kok. Dan kalau memang Anda tidak punya, wajib bagi yang punya uang untuk memberi tempo fanadhiratun ila maisarah. Sampai mampu. Ya sudah nggak apa-apa Pak kalau memang belum punya. Tapi Anda harus jujur. Jangan punya, bilang tidak punya, habislah hartamu nanti. Bayar utang itu susahnya setengah mati. Akhlaknya orang berutang itu kadang-kadang Masya Allah, waktu pinjem, punten nyuwun sewunya itu 10 kali, nyuwun sewu. Tapi giliran bayar itu dicari susah, Masya Allah. Nasib buruk sudah punya utang, sengsara masuk neraka. Padahal tidak dipaksa Anda membayar utang kalau memang Anda tidak mampu dalam Islam. Dan Anda tidak dosa. Misalnya, semoga ini bukan Anda. Ada seseorang misalnya pinjam uang kepada sahabatnya. Pinjam uang misalnya 2 juta. Bulan depan harus dibayar. Tak taunya bulan yang dijanjikan nggak ada uang sama sekali. Dia tidak dosa karena memang tidak punya duit. Bahkan sebaliknya, yang punya uang tadi harus memberikan tempo. Nggak apa-apa Pak, kamu tidak bisa bayar bulan ini, kira-kira kapan siap bayar? Janji bulan depan insya Allah. Ya nggak apa-apa, nggak usah pakai tambahan. Ditunda sampai bulan depan. Lah kok mati orang ini? Tidak dosa. Karena apa? Memang dia tidak punya. Yang dosa itu menyembunyikan, sudah punya
Kadang-kadang Masya Allah orang bayar hutang ini, sudah ada duitnya pun nunggu ditagih sampai orangnya datang itu. Yang punya itu sampai datang. Itu kan biaya, perlu waktu, biaya. Memang dasar ini orang. Nasib buruk benar ini manusia. Kalau Anda punya utang, yang berani minta maaf. Kalau ternyata setelah Anda minta maaf dicaci maki, dimarahi, ya memang kita belum bisa, ya wajar, mungkin dia butuh. Dan mungkin dia kurang ngaji, padahal nggak boleh dia marah-marah aslinya. Kalau marah-marah kan habis pahalanya. Tapi Anda yang berani minta maaf agar Anda tidak dosa. Tapi kalau Anda sembunyi, dosa. Anda sembunyi, lari maksudnya. Lari maknanya apa? Lari daripada utang. Tapi kalau misalnya mungkin orangnya emosi berat, nanti bahkan bunuh saya kalau tidak bayar. Nah, ini Anda boleh lari. Maksudnya tolonglah, ini masalah utang. Nah, termasuk orang meninggal dunia. Ya, siapa yang seperti ini? Yang amalnya akan tertunda, tidak bisa dinikmati di alam barzah karena dia punya utang, adalah dia yang punya utang di dunia lalu dia trader, tidak bergegas ingin membayarnya. Main-main urusan utang, itu dia. Tapi kalau dia memang orang nggak mampu, pinjam duit kepada sahabatnya lalu dia tidak mampu dan belum mampu bayar lalu meninggal, tidak dosa yang demikian itu. Karena apa? Memang tidak mampu. Tapi ingat, urusan kita dengan Allah. Kita bilang tidak mampu, kita sembunyikan di bawah kasur, Allah tahu. Jangan main-main. Memang Allah nggak tahu. Allah tahu. Urusan kita dengan Allah, jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Saya Mariati dari Jatiwaringin. Mau bertanya, Buya. Misalnya saya punya sebidang sawah, lalu saya membutuhkan uang, kemudian saya berhutang pada seseorang sebesar 4 juta dengan jaminan sawah tersebut. Namun saya tetap yang mengelola sawah tersebut. Dan ada perjanjian bahwasanya setiap kali saya panen, saya memberi 50 kg beras kepada orang yang memberi saya pinjaman. Dan bila saya sudah punya uang untuk mengembalikan uang yang saya pinjam, maka saya harus mengembalikan sejumlah yang saya pinjam, yaitu 4 juta. Apa hukum yang demikian ini dalam Islam, Buya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinjam meminjam. Indahnya Islam di dalam mengajari masalah pinjam meminjam. Kalau Anda pinjam kepada seseorang, awas. Jika sudah waktunya Anda mengembalikan, jangan Anda menunda selagi Anda mampu. Dosa besar. Kalau orang mampu untuk membayar hutang, akan tapi masih senang menundanya. Di sisi lain, kalau ternyata Anda meminjamkan uang kepada seseorang, karena umumnya orang pinjam adalah membutuhkannya, di saat mereka tidak mampu membayarnya, maka jangan paksa dia untuk membayar. Akan tapi beri tempo, fanadiratun ila maisarah. Indah. Dan jangan dibebani dengan tambahan, maka tambahannya jenis riba yang menghantarkan ke neraka. Jangan sampai engkau memanfaatkan kesempitan seseorang, kesempatan di dalam kesempitan seorang. Haram karena dia butuh lalu ya saya pinjami tapi nanti begini. Memanfaatkan kesempitan. Biasanya yang meminjam uang karena dia butuh, anaknya sakit, masuk rumah sakit, mau mati. Nggak penting, nggak peduli, yang penting iya, yang penting kasih duit dulu, nanti ya saya tambahi. Dan ini kan luar biasa. Maka Islam sudah memangkas riba haram. Pinjaman pengembaliannya ada tambahannya, biarpun itu pijet. Misalnya Anda meminjamkan duit kepada saya 1 juta rupiah, atau saya meminjamkan uang kepada Anda 1 juta rupiah, nanti kembalikan 1 juta plus pijet, itu sudah riba. Pijet, karena pijet ada nilainya. Haram. Nah, ini dalam pertanyaannya, ini sering, maka kita biasanya kalau ditanya, kita akan lebarkan sekali sedikit biar sempurna. Ada kejadian di masyarakat kebalikan daripada ini. Jadi begini, kalau saya pinjam, kalau saya punya sawah, saya pinjam duit kepada seseorang 4 juta. Ini model yang pertama, bukan model yang ditanyakan. Saya pinjam duit kepada seseorang 4 juta rupiah. Kemudian orang tersebut berkata, ya sudah, jaminannya adalah sawah saya. Baik, saya ambil 4 juta, sawah jadi jaminan. Jaminan itu artinya apa? Jaminan itu adalah nanti di saat saya tidak bisa membayar, sawah ini akan dijual, diambil sesuai dengan harganya untuk bayar utang. Nah, tapi lihat kedoliman akan muncul di sini. Ya sudah, Buya, jaminannya sawah, tapi saya yang garap sawahnya. Kan ada untung di sini.
Maka ini riba, dan ini yang banyak di masyarakat. Biasanya begitu, saya sudah pinjam duit 4 juta, sawah saya ada jaminan, itu dipakai sama yang meminjamkan duit. Wah, ini kapan saya bisa bayar? Tambah nyungsep, wong sawahnya nggak ada penghasilan. Itu zalim, dan itu riba, itu haram. Mohon didengar. Hari ini hari pasrah kita kepada syariat. Baik. Ini adapun yang kedua, model yang kedua adalah bagaimana jika saya yang punya sawah menggarap sawah saya. Artinya yang pinjam uang menggunakan jaminan tersebut boleh atau tidak? Dikatakan oleh para ulama, tapi yang meminjamkan duit tidak boleh menggunakan jaminan. Masuk bab riba. Ingat, yang meminjamkan uang tidak boleh menggunakan jaminan. Sebab saya pun mengizinkannya mungkin karena nggak enak kan begitu. Jadi yang meminjamkan duit tidak boleh menggunakan barang jaminan. Tapi saya yang pinjam duit karena jaminan itu milik saya, bolehkah saya menggunakan barang jaminan tersebut? Sawah saya garap. Jawabnya adalah boleh yang meminjam uang untuk menggunakan barang jaminan dengan catatan: satu, izin daripada yang meminjamkan uang. Yang kedua, nilainya tidak berkurang sampai nggak bisa untuk membayar utang. Kalau sawah tidak berkurang, tapi kalau motor kan kebayang, motornya rusak, nyungsep. Nah, ini. Nah, jadi pada dasarnya Anda yang pinjam uang tadi, Anda boleh menggunakan sawah untuk perkebunan, untuk pertanian, untuk nyicil. Tapi di sini ada keharaman. Ternyata Anda harus memberikan panenan Anda berapa kilo pun, jangankan kalau sampai 50 kilo, 1 kilo pun jika Anda diminta untuk memberikannya, kemudian pada akhirnya pun Anda tetap membayar 4 juta, maka yang Anda bayarkan dari panenan itu riba dan haram hukumnya. Haram di Anda, haram di yang nerima. Jelas insya Allah. Semoga Allah menjauhkan kita dari riba. Wallahu a'lam bissawab. Pertama, niat dulu. Kalau Anda punya utang, kemudian Anda ingin lari dari hutang, maka ketahuilah Allah akan menyempitkan rezeki Anda. Tapi kalau Anda pinjam uang kepada orang, hutang kepada seseorang, tapi dalam hati Anda kemauan untuk membayar, Allah akan mudahkan. Maka dalam utang piutang, maka dihimbau, dianjurkan agar Anda menulis utang piutang. Maka kalau Anda pinjam uang kepada seseorang, agar dimudahkan dalam bayar hutang, Anda minta untuk ditulis. Saya pernah hutang juga. Saya kalau hutang kepada seseorang, saya tidak mau kecuali ditulis. Saya yang pinjam, saya minta ditulis. Karena apa? Saya minta pertolongan dari Allah. Saya tulis. Idza tadayantu bidaini ila ajalin musamma faktubu. Kalau hutang piutang tulis. Niat dulu untuk membayar. Tapi hati-hati dan hati-hati. Ancaman dari Nabi, kalau ada orang pinjam uang lalu ingin lari, tidak akan ditolong oleh Allah, menjadi nyungsep dia, sengsara dia. Ini masalah utang piutang. Jadi tolong niat untuk membayar. Dan utang piutang dibangun atas nama, atas tolong menolong, atas dasar tolong menolong. Sehingga dalam utang piutang dilarang riba menambah. Karena apa? Anda menolong saya atau saya menolong Anda karena Anda butuh, Anda memerlukannya, Anda menginginkannya, Anda punya hajat, maka kami menolong Anda. Maka tidak boleh kita memanfaatkan kesempatan di dalam kesempitan seseorang. Jadi tidak boleh kita, tak boleh ada orang susah langsung, wah saya pinjamkan 1.000 ringgit, kemudian kembalinya 1.200 ringgit, tak boleh, haram, riba, itu dosa, karena kita menolong. Tapi kan saya pengen beruntung, saya pengen punya laba, punya penghasilan, jangan pinjam meminjam, bisnis sana, jual beli, baru nanti dapat untung. Tapi kalau pinjam meminjam, tidak boleh ada riba. Kemudian setelah itu apa? Kemudian setelah itu urusan utang piutang, mungkin masalah keuangan, biasanya utang piutang. Ada juga, ini pertama niat dulu ya, niat untuk membayar. Jangan sekali-kali Anda lari dari utang. Kalau lari tidak ditolong oleh Allah, jahat, haram. Dan jangan coba-coba Anda menunda pembayaran hutang di saat sudah jatuh tempo dan Anda mampu. Awas. Anda mampu, misalnya Anda utang 1.000 ringgit. Hari ini harus Anda bayar, dan Anda punya uang 1.000 ringgit, tapi Anda tunda esok hari. Alasannya macam-macam. Oh dia kaya mah nggak butuh. Awas, Anda menunda. Layul wajidu yuhillu 'irdahu wa 'uqubatahu. Dosa besar orang yang menunda pembayaran utang selagi dia mampu dan jatuh tempo.
selagi dia mampu dan jatuh tempo. Tapi kalau Anda tak mampu, tak ada uang, lain cerita. Hari ini harus aku bayar 1.000 ringgit, tapi tak ada uang, tak punya apa-apa, tak dosa Anda, karena tak punya. Dan Allah Maha tahu kalau Anda pura-pura tak punya, jadi tak punya beneran nanti. Anda tak mampu betul, aduh saya tidak bisa membayar hutang hari ini. Lalu Anda sampaikan, Pak Cik, hari ini saya seharusnya membayar uang 1.000 ringgit kepadamu, tapi aku tak bisa, tak ada uang nih. Apa Allah perintahkan kepada Pak Cik tadi? Fanadhiratun ilai masarah, harus kau kasih tempo lagi, tidak boleh kau paksa. Nah, itu indahnya dalam hutang piutang. Bagi yang punya uang, fanadhiratun ilai maisarah, memberi tempo. Ya sudah Buya, kalau nggak bisa bayar sekarang, bulan depan aja ya, gitu, wajib. Tidak ada di sini itu penindasan. Maka itulah utang piutang dalam Islam yang sangat indah. Maka jangan lari dari utang. Kemudian juga di dalam hal utang piutang itu, Anda harus menghibur hati orang tersebut. Misalnya, repotnya itu kadang-kadang yang pinjam uang atau yang ngutang itu kadang lebih serem daripada yang punya uang. Na'udzubillah. Didatangi susah, sembunyi, sudah gitu ngomong kasar, wah itu tambah sengsara, tambah nyungsep tuh manusia. Kalau Anda pinjam uang, apalagi yang punya uang menagih kepada Anda datang, Anda sambut dengan lapang hati, bahkan minta maaf. Tapi yang banyak nggak lari, malah sembunyi. Wah tambah dikutuk, kurang ajar, dia tambah dikutuk nanti, sengsara. Lapang hati. Kalau dimarahi, nggak apa-apa dimarah. Bahkan bisa saja dengan kelembutan cara Anda menyambutnya, cara baik Anda dalam memperlakukannya, bisa saja langsung dibebaskan. Sudah tak bebaskan utangmu, bisa saja. Allah Maha Kaya kok. Tapi jangan biasa lari, Anda minta maaf. Nah inilah, ada orang sering Masya Allah malah serem, sudah ditagih utang malah banting piring, jedar, pergi sana. Waduh. Sampai ngomong, ya saya tidak berani lagi nagih lagi. Kenapa? Saya datang menagih duit-duit saya, keluar pisau. Maksudnya biar gak balik lagi, tapi dosa dia. Naudzubillah. Baik, kemudian ada doa-doa. Tapi ini dohir, ini cara dulu, ini dulu, hati dulu dibenahi dulu dong. Minta doa, tapi hatinya gak dibenahi, ya benar-benar. Pertama, niat untuk membayar hutang. Semangat untuk bayar hutang, niat bayar hutang. Kemudian jangan menunda-nunda jika uang sudah ada. Baru setelah itu Anda doa. Ada doa dari Nabi SAW, pendek dihafal. Doa orang kebanyakan utang nanti Allah akan mudahkan. Dalam hadis sebutkan baca doa Allah makfina bihalalikan haramika wa aghnina bifadlika amman siwak, sampai dikatakan biarpun utangmu segunung Allah akan membantu untuk membayarnya. Yang menghafal punya utang berarti ini. Mau hafal enggak? Yang mau hafal berarti banyak utangnya ini. Tidak apa-apa. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Itu doa untuk dimudahkan bayar utang. Insyaallah. Semoga Allah menjauhkan kita daripada utang. Utang itu adalah gelisah di siang hari, susah tidur di malam hari, itu utang. Cuman orang seneng ngutang, kalau tidak ngutang kayaknya nggak hidup. Ini kan promo-promo yang salah itu, lihat. Rumah ngutang, kereta ngutang, anting ngutang, celana ngutang, semuanya ini. Hidupnya susah dengan utang. Biasakan. Kemudian ada lagi bagaimana solusinya agar orang tak punya masalah keuangan. Solusinya adalah hiduplah engkau dengan cara hidupnya Rasulullah. Biasakan dengan kesederhanaan. Gaya hidupnya orang lain ditiru. Harus beri kereta yang macam gini, merek ini, harus begini, harus jamnya, harus macam-macam. Engkau menyiksa dirimu sendiri. Hidup sederhana. Jangan malu kalau kita harus makan nasi dengan kerupuk sama kecap. Jangan ragu kalau yang penting baju menutup aurat, tak usah bermerek. Merek jadul adalah merek musuh Allah kadang-kadang. Baju yang sederhana, yang penting menutup aurat, cantik akhlakmu. Tapi kadang sudah masuk wilayah sombong-sombongan, gengsi kalau mereknya merek lokal, merek Malaysia. Merek Malaysia yang saudara kita yang buat, senang dong seharusnya. Harus pakai merek kafir sana, merek yang enggak. Jadi biasakan dengan kesederhanaan. Makan yang sederhana. Apapun yang sederhana. Sederhana itu bukan tersiksa. Nabi itu bisa apa saja, tapi Nabi mengajari dengan kesederhanaan.
Tidak usah mewah-mewah, ini kalau gaya hidup itu yang bikin susah. Makanya banyak masalah tentang keuangannya karena apa? Cara hidupnya yang salah.